Assalamualaikum, hai pelajar hebat di seluruh Indonesia. Bagi kalian yang masih bingung menentukan cita-cita, kalau besar nanti saya pengen jadi apa ya? Nah, video ini layak untuk kalian nikmati. Sebab dalam video ini akan saya jelaskan terkait dengan cita-cita, terkait dengan profesi, serta pendidikan apa yang harus kalian tempuh untuk menggapai cita-cita mulia kalian. Penasaran seperti apa videonya? Simak sampai tuntas tayangan video berikut. Namun saya ingatkan, bagi yang baru pertama kali menyaksikan channel Unyek Suyanto, silahkan klik like, subscribe, dan memberikan komentar terlebih dahulu, supaya nantinya kalian akan mendapatkan informasi-informasi yang lebih menarik. Terima kasih, selamat menyaksikan. Baiklah pelajar hebat di seluruh Indonesia, kali ini saya akan sampaikan tentang macam-macam profesi. Tujuannya nanti membantu kalian di dalam menentukan cita-cita di masa yang akan datang. Nah, ada apa saja terkait dengan profesi ataupun pekerjaan? Kita lihat bersama tayangan berikut ini. Untuk yang pertama, bisa kita gunakan sebagai alternatif untuk cita-cita di masa yang akan datang adalah guru, di mana guru merupakan salah satu profesi yang dianggap mulia oleh banyak orang karena membantu dalam bidang pendidikan masyarakat di seluruh dunia. Sehingga insya Allah ketika kita bercita-cita menjadi guru, insya Allah akan mulia di dunia dan juga di akhirat. Dan untuk saat ini syarat mutlak menjadi seorang guru dengan ijazah minimal S1 keguruan. Ini yang pertama. Yang kedua, bisa kalian gunakan untuk referensi juga adalah dokter. Tugas seorang dokter tidak hanya membantu pasien sembuh dari penyakitnya, namun juga tempat konsultasi serta mendiagnosis sebuah penyakit. Pekerjaan dokter ini juga pekerjaan yang sangat mulia, terlebih dengan kondisi pandemi seperti saat ini. Selanjutnya, kalian juga boleh bercita-cita menjadi seorang tentara ya, seperti tayangan di dalam gambar. Menjadi seorang tentara berarti sudah siap lahir batin untuk menghadapi segala sesuatu di tempat bertugas. Tugas seorang tentara adalah membela bangsa dan negara sampai tetes darah terakhir. Terlebih bagi yang ditugaskan di perbatasan ataupun di medan pertempuran, tentu taruhannya adalah nyawa. Banyak resiko yang dihadapi oleh seorang tentara. Termasuk akhir-akhir ini kita dengar pemberitaan, banyak sekali tentara ya, ada sekitar 53 yang gugur di kapal selam itu. Selanjutnya, referensi tentang profesi berikutnya adalah polisi. Nah, tidak hanya tentara yang ikut menjaga keamanan negara, tetapi salah satu aparatur negara yaitu polisi ikut andil di dalam keamanan negara. Tugasnya juga tidak kalah sulit dibandingkan dengan para tentara. Polisi pun juga gagah dengan pakaian kebanggaan mereka. Lanjut, yang berikutnya adalah penyelam. Ya, ada penyelam. Profesi penyelam ini ada banyak jenis ya, baik itu penyelam untuk penelitian, untuk pekerjaan, untuk konstruksi dan lain sebagainya. Pekerjaan ini pun juga penuh dengan resiko karena medan dan juga peralatan yang berbahaya berada di dalam lautan. Tetapi ketika kita menyelam nanti akan melihat keindahan-keindahan di dasar lautan. Lanjut, profesi yang tidak kalah mulia berikutnya adalah pilot. Salah satu profesi yang cukup berbahaya adalah menjadi seorang pilot. Mereka harus menerbangkan sebuah pesawat terbang di udara yang berisi puluhan bahkan ratusan penumpang hingga sampai tujuan. Untuk menjadi seorang pilot, kita harus bersekolah di sekolah penerbangan. Jadi nanti ketika menjadi seorang pilot, ya kita bisa pose di depan pesawat ataupun di bagian dalam pesawat seperti dalam gambar.
Oke, yang selanjutnya adalah pramugari. Ini tentu profesi khusus untuk yang berjenis kelamin perempuan ataupun cewek. Pendamping pilot pada pesawat terbang pramugari memiliki risiko kecelakaan yang cukup tinggi juga, sama halnya dengan pilot karena ini mendampingi dan melayani para penumpang di pesawat terbang yang diterbangkan oleh seorang pilot. Nah, untuk menjadi seorang pramugari ini juga harus bersekolah di sekolah khusus pramugari. Lanjut, ada profesi apa lagi selain pramugari? Ternyata ada pemadam kebakaran. Profesi yang satu ini memiliki tingkat risiko yang cukup tinggi juga, melakukan pemadaman dan menolong para korban yang terjebak dalam kebakaran, merupakan salah satu tugas dari mereka. Nah, untuk menjadi pemadam kebakaran, harus mengikuti pelatihan khusus menjadi petugas pemadam kebakaran. Ini juga profesi yang sangat mulia dan kalian boleh bercita-cita untuk jadi pemadam kebakaran. Lanjut, berikutnya adalah sopir. Nah, menjadi seorang sopir memiliki banyak kendala dan hambatan, mulai dari cuaca, kelelahan, sampai dengan kondisi kendaraan. Sehingga tidak heran jika sopir merupakan pekerjaan yang cukup riskan dan berbahaya. Menjadi seorang sopir harus memiliki keterampilan mengemudi yang handal dan dibuktikan dengan memiliki SIM atau surat izin mengemudi. Silahkan kalian boleh berprofesi bercita-cita menjadi seorang sopir. Lanjut, berikutnya adalah nelayan. Ini tentu cita-cita bagi kalian yang berdomisili dekat pantai, karena tugas nelayan adalah mencari ikan di lautan. Dan profesi ini pun juga sangat berbahaya karena dapat menyebabkan kematian. Mengapa? Karena terkadang terjadi badai, gelombang tinggi, dan menjadi seorang nelayan ini juga harus memiliki keterampilan navigasi laut yang baik, mengetahui arah seperti itu. Dengan risiko seperti ini, maka sudah selayaknya kita tidak boleh menyepelekan para nelayan kita. Oke, lanjut, berikutnya adalah arsitek. Ini profesi yang mulia dan juga mentereng juga, karena arsitek adalah seorang yang ahli dalam mendesain sebuah bangunan. Menjadi seorang arsitek tidak hanya dituntut pandai menggambar, tetapi juga harus bisa memiliki kemampuan membuat sketsa lengkap dengan perhitungan dan perbandingan. Jadi ketika kalian nanti akan membangun bangunan yang luas, rumah dan lain sebagainya, ini ya bisa minta tolong pada arsitek. Oke, lanjut pada profesi berikutnya adalah regu SAR atau tim penolong. Biasanya dengan kostum pakaian oranye-oranye seperti ini. Nah, tim penolong harus menyelamatkan korban yang terkena musibah bencana alam. Mereka pun juga harus menantang bahaya demi menyelamatkan banyak nyawa, meski tidak tahu prediksi bencana susulan akan terjadi. Ini pun juga profesi yang sangat mulia, layak untuk kalian pikirkan ketika besar nanti ingin menjadi regu SAR atau tim penolong seperti ini. Biasanya ada juga tim P3K, penyelam, pemanja, dan lain sebagainya. Kita lanjutkan. Pada profesi berikutnya adalah petani. Nah, di sini kalau kita lihat ternyata ada Pak Jokowi, bukan berarti beliau petani, tetapi beliau sangat menghargai petani. Sehingga ketika panen tiba, beliau pun juga datang ke sawah untuk menemui petani sebagai bentuk penghormatan beliau kepada petani. Karena tanpa jasa dari petani kita tidak mungkin makan, restoran juga tidak mungkin ada, warung makan pun juga tidak ada. Sehingga petani ini profesi yang sangat mulia dan layak untuk kita hormati. Anda tidak boleh memandang sebelah mata bagi orang-orang yang bekerja sebagai petani. Kalian pun juga boleh bercita-cita menjadi seorang petani. Toh petani yang sukses juga banyak sekali, yang kaya pun juga banyak. Ya, kita lanjutkan pada profesi berikutnya adalah peternak. Nah, profesi peternak juga menjadi profesi yang mampu menopang kebutuhan daging dan susu. Beberapa peternak bahkan bisa mengekspor hasil ternaknya. Sekolah khusus untuk peternak adalah teknik peternakan. Ini ya, bisa ternak sapi, bisa ternak kambing, ayam, atau yang lainnya.
Lantas ada apa lagi? Profesi yang lainnya adalah masinis. Nah, masinis ini bertugas untuk mengemudikan kereta api. Nah, jika kalian bercita-cita ingin menjadi masinis, maka nanti sekolahnya di mana? Ini juga harus bersekolah di sekolah khusus masinis, yaitu Akademi Perkeretaapian Indonesia. API ya, Akademi Perkeretaapian Indonesia. Lanjut. Nah, ternyata kita sudah sampai di bagian akhir. Ungkapan terima kasih dari Bapak Ibu guru, dan dari tayangan itu tadi kalian bisa menyimpulkan kira-kira profesi apa yang cocok untuk saya. Pekerjaan apa yang nantinya akan saya tekuni bisa mulai dipikirkan dari sekarang, dan nantinya kita akan bersekolah sesuai dengan profesi yang kita tuju. Sehingga tidak mungkin ketika kalian bercita-cita menjadi seorang tentara, kok sekolahnya di API atau perkereta apian tadi. Kita pengennya jadi penyelam, kok sekolahnya di pramugari, sepertinya juga tidak mungkin. Sehingga mulai dari sekarang silahkan dipikirkan kira-kira pekerjaan apa yang akan saya pikirkan, dan bersekolahnya pun juga yang linear sesuai dengan bidang yang akan kita raih. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, memudahkan kalian di dalam menggapai cita-cita, sehingga kedepannya kehidupan kalian akan lebih bahagia. Kalian pun juga mampu membahagiakan kedua orang tua kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.